lagi dengan Bu Ana ya. Nah, di sini Ibu mau nanyain kabar kalian dulu nih. Bagaimana kabar anak-anak semua? Apakah sehat? Alhamdulillah sehat, Ibu. Bagus. Nah, di sini sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu ingin satu anak perwakilan untuk memimpin doa di depan. Apakah ada yang ingin memimpin? Saya, Bu. Boleh. Untuk Mbak Maulida maju. Baik, sebelum memulai kelas pada pagi hari ini, berdoa terlebih dahulu sesuai percayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Mbak Maulida bisa kembali ke bangku. Terima kasih ya Mbak Maulida. Nah, itu teman-teman, berdoa itu termasuk salah satu penguatan karakter religius. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan memulai pembelajaran dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nah, Garuda Pancasila ini adalah penguatan karakter nasionalisme. Kita nanti akan menyanyikan secara bersama-sama. Sudah cukup ya. Lalu di sini Ibu pada pagi hari ini kalian sudah mengetahui Ibu akan menampilkan materi apa? Belum, Ibu. Nah, di sini Ibu akan memaparkan materi mengenai bilangan bulat. Nah, pada pagi hari ini tujuan pembelajaran Ibu itu adalah peserta didik setelah mengamati video YouTube dan paparan dari Ibu dapat mengetahui penjumlahan bilangan bulat dengan tepat. Selanjutnya, Ibu di sini akan memaparkan sebuah YouTube mengenai bilangan bulat. Disimak ya anak-anak. Baik, Ibu.
posisi awal ada pada bilangan 0. Lalu di sini kita punya positif 4. Artinya kita harus maju sebanyak 4 langkah. Oke, ini adalah positif 4. Lalu kita jumlahkan, artinya menghadap arah yang tetap ke kanan. Oke, dengan positif 5. Berarti maju sebanyak 5 langkah. Oke,
Oke, kalian ingat baik-baik ya fakta ini. Kalau perlu, tuliskan di buku catatan kalian. Oke? Oh, Baik, karena Ibu sudah menayangkan mengenai video penjumlahan bilangan bulat agar anak-anak lebih mudah memahaminya, di sini dapat kita simpulkan penjumlahan bilangan bulat. Bilangan bulat sendiri apa sih anak-anak? Bilangan bulat itu perluasan dari bilangan cacah, Ibu, di mana himpunannya itu terdiri dari bilangan asli yang disebut bilangan positif, bilangan nol, dan bilangan bulat negatif. Baik, pintar sekali. Lalu kan ini sudah tahu nih apa bilangan bulat. Di sini ada garis bilangan. Biasanya untuk anak-anak yang masih mempelajari awal bilangan bulat ini dapat mempermudah dalam mengerjakan bilangan bulat. Garis bilangan ini yang di sini sebelah kiri itu adalah bilangan bulat negatif. Lalu di tengah adalah bilangan nol dan di sebelah kanan itu adalah bilangan bulat positif. Dari video tadi dapat disimpulkan juga bahwa penjumlahan bilangan bulat itu jika tandanya sama nih, misalnya positif ditambah positif maka hasilnya positif, dan jika bilangan bulatnya bertanda negatif maka hasilnya juga negatif. Namun jika bilangan bulat positif ditambah dengan bilangan bulat negatif, itu hasilnya tergantung dengan bilangan mana nih yang paling besar. Misal nih, jika bilangan bulatnya itu adalah yang paling besar negatif, maka hasilnya adalah negatif. Namun jika positif maka hasilnya adalah positif. Di penjumlahan bilangan bulat ini juga terdapat sifatnya anak-anak. Yang pertama itu ada komunitatif. Misal nih, 3 ditambah 4 sama dengan 7. Apakah sama dengan 4 ditambah 3? Jadi kan 3 tambah 4 sama dengan 3, 4 ditambah 3 hasilnya adalah sama. Dapat disimpulkan bahwa ini adalah sifat komunitatif penjumlahan, di mana sifat komunitatif ini adalah sifat pertukaran. Dan yang terakhir, sifat penjumlahan bilangan bulat itu ada sifat asosiatif, di mana misal 3 ditambah 4, ini yang 4 tambah 5 di dalam kurung, apakah sama sih dengan yang misal 3 tambah 4 nya di dalam kurung ditambah 5. Nah, karena hasilnya sama nih, 12, maka bilangan ini termasuk memiliki sifat asosiatif, di mana asosiatif ini adalah sifat pengelompokan bilangan. Nah, cukup ini pemaparan materinya. Di sini Ibu ingin bertanya nih, apakah ada yang mengetahui bilangan bulat itu apa? Tahu, Ibu. Boleh dijawab bilangan bulat sendiri apa? Bilangan bulat itu perluasan dari bilangan cacah yang merupakan terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan asli, dan bilangan bulat negatif. Nah, pintar sekali. Di sini Ibu juga ingin menanyakan, jika cara menjumlahkan bilangan bulat tadi hasilnya gimana, anak-anak? Jika positif ditambah positif maka hasilnya Positif. namun jika tandanya berbeda nih, gimana hasilnya? Tergantung dari mana yang lebih besar, Ibu. Pintar sekali. Nah, yang terakhir nih, Ibu ingin bertanya, jika misalnya ada contoh 3 ditambah 4 sama dengan 7, coba dibandingkan dengan 3 ditambah negatif 4, apakah hasilnya sama? Apakah anak-anak ada yang sudah bisa untuk mengerjakan soal tersebut? Belum, Ibu, masih kesulitan. Baik, di sini Ibu memiliki media yang dapat mempermudah kalian dalam mengerjakan soal tersebut. Selain menggunakan garis bilangan, di sini kita
menggunakan koin ya anak-anak. Koin ini kan dengan dua warna yang berbeda. Dan yang warna biru ini artinya positif dan yang berwarna kuning artinya negatif. Misal ini kan tadi 3 ditambah 4 sama dengan 7. Misal kalau 3 ditambah negatif 4, apakah hasilnya sama dengan 7? Di sini kan ibu sudah memiliki koin. Maka bisa dipermudah dengan di sini kan 3-nya positif. Jadi kita menempelkan koin yang bernilai positif. Kita menambahkan koin-koin positifnya ini sebanyak 3 ya anak-anak. Nah, kan ini yang karena dijumlahkan dengan negatif 4, jadi koinnya berbeda warna nih agar mudah dipahami. Kita menambahkan koin yang negatif ini sebanyak 4. Nah, ini kan udah ada 3 koin positif dan 4 koin negatif. Di sini koin ini dapat disimpulkan nih, jika ada koin positif dan negatif bertemu, maka ini disebut bilangan 0 karena sama, positif bertemu negatif. Jadi ini sudah hilang. Jika ini kan ini ada 3 yang hilang, jadi ini sudah hilang semua, maka hasil dari 3 ditambah negatif 4 kan hanya 1 yang tidak memiliki pasangan. Maka hasil dari 3 tambah negatif 4 ini adalah negatif 1 ya anak-anak. Nah, jadi kan tadi ibu bertanya nih, jika 3 ditambah 4 apakah sama dengan 3 ditambah negatif 4? Sudah terlihat, sangat terlihat sekali ya bahwa 3 ditambah negatif 4 itu tidak sama dengan 3 tambah 4. Nah, di sini untuk ibu mengetahui apakah anak-anak sudah memahami yang ibu jelaskan mengenai media koin ini, ibu ingin perwakilan dari kalian mencoba untuk mengerjakan soal maju ke depan. Apakah ada yang bersedia? Saya, Ibu. Boleh, untuk Mbak Maulida silakan maju ke depan. Baik, ini kan udah ditempel. Lalu hasilnya berapa coba? Hasilnya 1, Ibu. Hasilnya 1 dari mana Mbak Maulida? Bisa dijelaskan? Karena ini tadi yang Ibu jelaskan bahwa bilangan bulat negatif dan positif jika bertemu itu sama dengan 0. Karena ini 3 itu sama, sisa positif 1 berarti hasilnya adalah 1, Ibu. Pintar sekali. Boleh untuk kembali ke tempat duduknya Mbak Maulida. Nah, ini karena anak-anak ibu sudah pintar semua, sudah mengetahui apa yang tadi ibu jelaskan juga. Di sini ibu akan menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu jika bilangan bulat positif
bilangan bulat positif dijumlahkan dengan bilangan bulat positif, maka hasilnya adalah positif. Begitupun sebaliknya, jika bernilai negatif bertemu dengan negatif, maka hasilnya adalah negatif. Namun, jika penjumlahan itu menggunakan tanda yang berbeda, ada positif ditambah dengan negatif, itu berdasarkan angka mana yang paling besar. Hasilnya, jika negatifnya paling besar, maka penjumlahan tersebut menghasilkan negatif. Namun jika positif paling besar, maka bilangan penjumlahan tersebut menghasilkan bilangan bulat positif. Untuk pembelajaran mungkin sudah Ibu cukupkan nih sampai di sini. Nah, di sini Ibu ingin bertanya nih, apakah anak-anak senang mempelajari bilangan bulat yang udah Ibu paparkan tadi? Senang sekali, Ibu. Di sini Ibu ingin mengetahui nih, kalian senang mempelajari bilangan bulat dan bersemangat karena apa? Karena ada eksperimennya, Ibu, yaitu dengan menggunakan media koin bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Pintar sekali nih. Ibu juga bersemangat karena kalian semua sudah pintar-pintar. Ibu suruh kalian ada yang berani maju. Mungkin hanya ini yang Ibu dapat sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf karena tadi di awal kita memulai pembelajaran dengan berdoa, maka alangkah baiknya kita menutup pembelajaran dengan berdoa. Apakah ada yang ingin memimpin berdoa di depan? Saya, Ibu. Untuk Mbak Maulida silahkan maju memimpin doa. Baik, sebelum menutup kelas pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya Mbak Maulida, silahkan kembali ke tempat duduk karena sudah dipimpin doa. Sudah alangkah baiknya kita mengakhiri pembelajaran. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Baik anak-anak, selamat bertemu di pembelajaran berikutnya.